Shalom. Ya, senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh berjumpa pada saat ini. Kita akan mulai pada kitab Esra. Kalau waktu lalu kita melewati kisah para rasul yang ditulis kira-kira abad-abad pertama, sekarang kita akan mundur 500-600 tahun sebelum Kristus, before Christ. Sebelum Masehi. Nah, ini kitab Esra dituliskan. Ini adalah suatu kejadian yang berbicara tentang Israel. Ini tidak berbicara Israel sebagai modern state, tetapi ini Israel secara biblikal yang sudah terbagi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat saudara-saudara, konteks daripada kisah Esra, kitab Esra itu adalah situasi keberadaan mereka di masa-masa kehancuran, saudara-saudara. Kehancuran bangsa Israel, kota Yerusalem, kota yang megah, kota yang besar, kota Allah, kota yang dijadikan sebagai ibu kota di zaman Daud. Boleh dikatakan Yerusalem dengan segala kemegahannya, kejayaannya, bahkan di sana boleh kita lihat sebagai pusat keagamaan, pusat sosial, pusat budaya, pusat politik bagi Yehuda maupun juga bagi negara Israel Selatan, Samaria. Kalau saudara memperhatikan, Yehuda adalah bagian yang selatan dan utara, kerajaan adalah berpusat di Samaria, saudara. Saudara-saudara, kita tahu pada waktu bagaimana Allah mengizinkan peristiwa yang boleh dikatakan suatu peristiwa yang sangat besar sekali, di mana kita menyaksikan umat Allah bertahun-tahun, berwaktu-waktu yang cukup panjang Tuhan sudah pelihara dengan setianya. Dan umat Allah yang dipilih oleh Allah adalah umat Allah yang tidak mengasihi Tuhan. Berkali-kali berulang-ulang diingatkan oleh para nabi, diingatkan oleh firman Tuhan, mereka kebal, mereka bebal. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan izinkan mereka dibuang. Kerajaan utara dibuang ke Asyur, kerajaan selatan dibuang ke Babilonia. Nah, kalau saudara memperhatikan ini, saudara-saudara, apa yang terjadi yang melatar belakangi daripada kitab Esra ini, saudara-saudara? Yehuda sudah jatuh di tangan Babel, saudara. Bahkan bait Allah dengan segala kemegahan kebesarannya, saudara, itu menjadi rata, saudara. Hancur, hangus, terbakar. Saudara mengingat sejarah 18 tahun Nebukadnezar, penguasa Babilonia, itu boleh dikatakan yaitu raja yang sangat kejam, saudara. Yang selalu mengintimidasi, ingin mengancam, bahkan menyerang Israel, menyerang Yerusalem, saudara. Maka saudara-saudara, Alkitab mencatat di dalam masa pembuangan pada tahun 605 before Christ, selama 18 tahun terus-menerus mereka mengancam, menyerang, menawan. Bahkan di sana ada 10.000 orang terbaik di antara orang Israel, termasuk Daniel, termasuk Yeskiel. Saudara-saudara, mereka ditawan, saudara. Orang-orang Babil ini mulai menyerang Yerusalem. Tahun 605, 18 tahun sampai 587 before Christ, sebelum Kristus, Yerusalem dikepung selama 1,5 tahun, saudara. Saudara, menariknya, saudara-saudara, sampai mereka mengalami kehidupan yang hancur. Mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami yang namanya yaitu penderitaan. Raja kerajaan selatan itu yang terakhir adalah Sedekia. Sedekia itu meninggalnya mengenaskan sekali. Tidak ada cerita lagi setelah itu. Sedekia menyaksikan 2 putra yang terbaik bagi keluarganya, saudara, dibunuh di depan mata sang ayah, yaitu Raja Sedekia. Dan Sedekia itu ditangkap, ditawan, saudara-saudara. Bahkan dicungkil matanya, saudara. Saudara, 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 7, nanti kalau saudara memperhatikan, saudara, bagaimana kita menyaksikan penderitaan, bagi tragedi bagi saudara-saudara kita di Yehuda. Sehingga mulai saat itu Raja Sedekia enggak pernah terdengar lagi
Ini adalah akhir kisah Sedekia. Dan ini juga menjadi akhir daripada kerajaan Israel. Sebulan kemudian setelah kejadian itu, saudara, mereka dideportasi ke Babel. Israel secara praktis sudah selesai, enggak ada. Saudara-saudara, kerajaan utara dengan ibu kota Samaria jatuh ke tangan Assyria di tahun 722. Dan kira-kira 140 tahun kemudian, yaitu 587, kerajaan selatan sepenuhnya jatuh di tangan Babel. Saudara-saudara, kenapa saya menceritakan ini? Kita dibawa kepada masa latar belakang bagaimana Israel, bagaimana mereka mengalami penderitaan pada saat itu. Esra mulai di masa-masa akhir pembuangan, saudara-saudara. Kalau kita melihat di sini, saudara, saya mengambil tema campur tangan Tuhan. Ini adalah satu lingkup pengertian yang boleh saya katakan by grace alone. Karena anugerah saja, saudara-saudara. Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa ia selain akan dibuang dengan nubuatan Yeremia selama 70 tahun, saatnya Tuhan sendiri akan turun tangan, campur tangan untuk membebaskan umatnya. Saudara-saudara, ini merupakan disiplin Allah kepada umatnya, saudara-saudara. Karena mereka tidak bertobat, mereka selalu bersalah, mereka melakukan mengulangi kejahatan mereka. Dan cara Tuhan yang unik ini, saudara-saudara, mengizinkan umat Allah dibiarkan dibawa ke Babel, dibiarkan dibawa ke Asyur untuk mendidik mereka. Inilah yang menjadi satu filosofi bagaimana Allah mengizinkan umatnya yang dikasihi itu didisiplin, saudara. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam satu kalimat, kalau seseorang tidak mau bertobat, serahkan kepada iblis. Oh, saudara-saudara, mengerikan sekali. Seakan-akan Tuhan itu kejam sekali, serahkan kepada iblis. Pengertian serahkan ini, saudara-saudara, ada dua makna yang penting. Yang pertama, saudara-saudara, untuk mengkapokkan, untuk supaya mereka menyerah, untuk mereka menyadari, menyesali akan perbuatan dosanya. Tetapi serahkan ini, saudara-saudara, di dalam otoritas Allah yang beranugerah, itu artinya juga memperbaharui, memulihkan, merestor kembali, merestorasi kembali. Itu arti pada Alkitab yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 5, serahkan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat ini adalah kalimat yang keras, saudara. Inilah yang terjadi kepada umat Tuhan. Hampir selama 70 tahun, mendekati 70 tahun, mereka kembali Allah turun tangan membebaskan Israel. Saya katakan unik sekali, saudara-saudara. Di bawah kepemimpinan Kores dari Raja Persia, Babelonia ditaklukkan. Dan saya melihat di sini bagaimana campur tangan Allah ketika Kores sebagai raja, sebagai pimpinan menaklukkan Babelonia. Ini yang saya katakan adalah campur tangan Tuhan. Kalau saudara memperhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua, bahkan sampai ayat yang ke-11, saya membagi kepada 3 hal yang kita akan renungkan bersama. Yaitu berbicara tentang kehidupan umat Tuhan yang kita bisa menyaksikan kepada kehidupan saat ini. Nah, saudara-saudara, saya memperhatikan ada beberapa hal, 3 hal, saudara. Yang pertama, penyelenggaraan Allah. Yang kedua, kedaulatan Allah. Yang ketiga, penyediaan Allah. Esra 1 ini berisi 3 hal, saudara-saudara. Berbicara tentang penyelenggaraan Allah, providence Allah. Yang kedua, bicara kedaulatan Allah, bicara tentang God's sovereignty. Dan yang ketiga, berbicara penyediaan Allah, God's provision. Bapak Ibu Saudara sekalian, penyelenggaraan Allah berarti, saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang accident dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini.
Saudara memperhatikan ayat 1 dan ayat yang kelima tadi, saudara. Saudara coba tampilkan ayat yang ke-1. Dikatakan segala sesuatu itu. Ini bukan kebetulan, saudara. Di tahun pertama, di zaman Raja Kores ini dikatakan, Raja negeri Persia itu, Tuhan menggerakkan hati Kores. Saudara perhatikan kata, yaitu Tuhan menggerakkan hati Kores. Ayat yang kelima, saudara-saudara, setiap orang hatinya digerakkan Allah untuk pulang mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Tuhan menyelenggarakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kores di sini mengeluarkan satu dikrit, mengeluarkan satu keputusan bahwa orang-orang Yehuda, suku Lewi, orang Lewi, Benyamin, para imam, saudara, dikatakan mereka berkemas-kemas siap untuk pulang. Saudara-saudara, kita tahu latar belakang apa yang kita saksikan tadi, saudara. Bagaimana penderitaan mereka hidup sebagai pembuangan, saudara-saudara. Hidupnya tidak mudah. Saudara-saudara sekalian, mereka berjuang untuk hidup. Ini saya gambarkan, saya bayangkan bagaimana perjuangan kehidupan di masa pembuangan. Itu adalah kehidupan di masa peperangan, saudara. Saya ingat tahun-tahun 70-an ketika saya pergi ke satu pulau, di Kepulauan Riau itu, saudara. Saudara, itu ada satu tempat, saudara, di mana kita menyaksikan pada waktu pengungsian Vietnam ke Indonesia, Malaysia, di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di sebuah pulau galang itu, saudara. Maka kalau saya pergi ke Maryville, pergi ke Bangston, pergi ke Cabramatta, maka ada beberapa yang bisa berbahasa Indonesia. Itu masa sulit mereka. Dan ketika saya membaca almarhum disertasi doktoral dari almarhum Peter Sun, saya diingatkan 3 masa dia menuliskan hidupnya di masa penjajahan Jepang, penjajahan Belanda, dan dia hidup di tengah-tengah kemerdekaan di masa Bung Karno. Menarik sekali di masa-masa itu, saudara. Tetapi yang menarik perhatian saya di masa peperangan itu adalah masa yang sulit, masa yang gelap, saudara. Memang di antara mereka, saudara-saudara, di tengah-tengah hidup yang tidak mudah bagi mereka, saudara-saudara, yaitu mereka ada yang bisa beradaptasi, bahkan mereka ada yang sukses di sana, saudara. Dimungkinkan ada kemungkinan yang besar di antara mereka yang pulang, ada mereka yang tidak mau pulang karena hidupnya sudah nyaman di Babel, mereka sudah adaptasi, anak mereka sudah besar, mereka anaknya sudah mempunyai anak dan cucu, cicit dan seterusnya. Untuk apa pulang ke negaranya? Untuk apa pulang ke Yerusalem? Tetapi saudara-saudara, Alkitab di bagian Esdra 1 ini berbicara di antara mereka yang setia, yang tahu pentingnya Yerusalem, yang tahu akan memegang janji teguh Tuhan, perjanjian Tuhan yang telah dinyatakan, mereka hidup dalam pembuangan dengan perasaan yang susah, dalam keadaan yang sulit, saudara-saudara. Di dalam pembuangan ini, saudara, ini merupakan tantangan yang sangat berat. Tetapi ketika ada dikrit, ada keputusan daripada Kores, mereka pulang. Saudara-saudara, mereka hidup di dalam ketidaknyamanan. Saudara memperhatikan Mazmur pasal ke-137. Ayat yang 1 sampai ke 4 ini, saudara bicara adalah bagaimana keadaan mereka ketika mereka menangisi Yerusalem. Ketika mereka ada di tepi sungai Babelon. Di sana mereka duduk sambil menangis, mengingatkan akan Sion. Bagaimana mereka menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Saudara-saudara, Mazmur 137 ini melukiskan bagaimana pengalaman mereka di negeri asing, saudara-saudara. Mereka dibuang. Saudara-saudara, Israel umat Tuhan dengan tanah kelahiran itu menyatu, saudara-saudara. Saudara membayangkan seorang yang menyatu dengan tanah kelahirannya, ketika dilepaskan, ketika dipisahkan, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan sanak famili,
berpisah dengan keluarga yang dikasihi. Maka di perbatasan Korea Selatan itu ada satu tempat di mana orang-orang Korea Selatan itu berdoa supaya bisa reuni kembali dengan Korea Utara. Saudara mengingat sejarah daripada mereka perang sampai hari ini. Mereka bermusuhan terus. Mereka tidak bisa rujuk. Gereja-gereja Injili Evangelical di dalam pokok-pokok doa syafaat selalu mendoakan supaya terjadi unifikasi kembali. Kembali kesatuan antara utara dan selatan. Ini mereka menyatu dengan tanah airnya, saudara. Justru Tuhan di sini mengizinkan bagaimana mereka ketika dicabut dari tanah air, ketika mereka kehilangan rumah, ketika mereka kehilangan saudara yang dikasihi, mereka menyanyikan di negeri asing. Mereka dengar bahasa asing. Mereka menyaksikan mengalami kebudayaan asing. Mereka makanannya makanan asing. Tapi saya katakan campur tangan Tuhan kembali ada di tengah mereka. Tuhan menggerakkan hati Raja Persia, Raja Kores. Raja Kores bukan orang percaya, bukan orang mempunyai kepercayaan seperti umat Tuhan. Raja Kores di sini seakan-akan berbicara sebagai orang beriman, saudara. Tidak, Kores tidak beriman. Dia seorang politisi. Kores tahu jika mau memenangkan, ingin menguasai kerajaan itu, supaya aman, supaya nyaman, supaya damai, dan supaya makmur, saudara. Kores perlu banyak dukungan. Dukungan golongan-golongan, lembaga-lembaga, keagamaan-keagamaan, sosial-sosial. Raja Kores terkenal dengan toleran, saudara. Sangat toleran. Tapi dia bukan orang percaya. Ini strategi politik. Saudara sekalian, untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari banyak pihak. Supaya dia tidak dilawan. Dan dia mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Bukan hanya orang Yahudi tetapi orang-orang yang lain di tempat-tempatnya masing-masing. Bukan orang Yahudi, bukan umat Tuhan saja. Semua orang diizinkan untuk pulang dan juga diizinkan untuk tinggal tetap. Saudara-saudara, bukan hanya itu, saudara-saudara. Kores mengizinkan semua atribut-atribut keagamaan itu boleh dibawa pulang. Saudara, ini diumumkan. Ini disampaikan secara lisan maupun tertulis, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam perspektif Alkitab, ini menunjukkan Allah bekerja, saudara. Ini menunjukkan Allah yang mengatur. Bahkan sesuatu hal yang buruk sekalipun yang terjadi kepada anak Tuhan, yang terjadi kepada dunia ini, di dalam sejarah manusia ini, ada seizin Allah di sana. Saat mereka keluar dari pembuangan, itu pun bagian daripada seizin Allah. Tuhan bertindak di dalam sejarah. Tuhan menggerakkan dan memegang kendali. Yang saya katakan tadi, Kores mengeluarkan dekret. Mengeluarkan keputusan Kores ini, saudara-saudara, di saat yang sama juga merupakan pekerjaan Tuhan. Merupakan karya Tuhan. Sehingga ada teolog yang menyebutkan inilah divine concurrence. Artinya divine concurrence itu pekerjaan Allah dan pekerjaan manusia terjadi secara bersamaan. Concurrence. Saudara-saudara, perlu kita mengerti, saudara-saudara. Bapak ibu saudara sekalian, Kores bekerja, namun Tuhanlah yang menggerakkan hatinya. Umat Tuhan berkemas-kemas untuk pulang, saudara-saudara. Dan Tuhan menggerakkan hati mereka. Ini bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, yaitu berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Saya percaya, saya yakin di sekolah Alkitab, di sekolah Injil lansia, ini menjadi perguncingan terus. Bapak ibu sekalian, seringkali kita mengkaitkan kedaulatan Allah dengan tanggung jawab manusia. Bagaimana tanggung jawab manusia?
Kalau Tuhan berdaulat, maka tanggung jawab manusia enggak ada dong. Kalau Allah berdaulat, Allah mengatur segala-galanya, maka apapun yang Tuhan sudah putuskan, apa yang akan terjadi, apapun keputusan itu, saudara-saudara, kalau gitu gua untuk apa lagi berusaha? Saudara-saudara, kita berpikir, saudara-saudara, di dalam pemikiran kita secara logika, saya memakai kalimat ini secara logika manusia. Pada umumnya, pada dasarnya saudara-saudara, kita itu berpikir, yaitu saya sebut dengan either kau. Either or. Kalau enggak ini ya itu. Ini cara berpikir, ini cara berfilsafat kita saudara-saudara. Kalau enggak ini ya itu, saudara. Apakah kita memiliki kebebasan? Kalau segala sesuatu sudah ditentukan, kita percaya bahwa kita bebas, maka kita bertanggung jawab. Pilihan kita, masa depan kita, saudara-saudara. Kalau itu sudah ditentukan, sudah fix, saudara-saudara. Untuk apa lagi? Sebaliknya kalau kita berpikir kalau ini belum fix, ini masih terbuka. Saudara-saudara, kalau segalanya sudah ditentukan, masa depan kita sudah fix, maka pilihan-pilihan manusia apa artinya? Gak ada artinya. Itu cara berpikir kita, either or. Kalau enggak ini ya itu, salah satu saja. Saudara-saudara, di dalam Alkitab pernah ada either call. Enggak ini, enggak itu. Dari awal sampai akhir Alkitab mencatat satu prinsip yang menjadi praktika kehidupan orang percaya. Kita itu bebas dengan pilihan-pilihan kita. Dan kita harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan keputusan kita di hadapan Tuhan. Keputusan kehidupan kita nanti akan ada, yaitu penghakiman. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam masa-masa mengambil keputusan ini saudara-saudara, Tuhan tidak memaksa kita untuk mengambil keputusan. Tetapi perlu kita pahami pada saat yang sama, setiap hal yang terjadi sebagai akibat dari keputusan kita, mengerjakan secara nyata, itu menjadi kegenapan rencana Tuhan. Contohnya orang-orang Israel ketika mereka dibawa ke pembuangan, itu merupakan akibat daripada dosa mereka, akibat daripada ketidaktaatan mereka. Tetapi Allah tidak membiarkan, Allah tidak pernah gagal dengan rencana keselamatan kepada umatnya. Allah justru mengerjakan rencana keselamatan secara sempurna. Sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya di dalam sejarah umatnya, saudara. Saudara, kita perlu berpikir, saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang berdaulat, saudara. Di dalam di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-1, saudara, dikatakan di sana manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Allah, daripada Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara-saudara, ini idiom yang kita seringkali ringkaskan. Manusia boleh berencana, tetapi Allah menentukan hasilnya. Amin. Maksudnya saudara-saudara di sini, di satu sisi kita berencana, kita mengambil keputusan, kita bertindak, kita bebas mengambil keputusan. Keputusan kita enggak ada yang memaksa kita, karena kita bukan robot. Kita bukan robot yang diprogram. Namun hasil keputusan itu akan selalu sesuai dengan apa yang telah Tuhan nyatakan. Apa yang Tuhan inginkan. Kok bisa? Kok mungkin? Saudara-saudara, karena kita selalu berpikir either or. Kalau enggak ini ya enggak itu. Mengapa enggak bisa? Allah menjadikan segala sesuatu, Allah mengendalikan segala sesuatu pada saat yang sama, saudara-saudara. Allah bekerja
di dalam kehidupan manusia. Mengapa enggak mungkin? Saudara-saudara, enggak ada kata yang enggak mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada yang impossible bagi Tuhan. Tuhan berdaulat dan kebebasan manusia kelihatannya kontradiksi, tapi sebenarnya tidak kontradiksi. Kebebasan manusia dengan Allah berkehdaulat itu tidak pernah berkontradiksi. Keduanya itu bersamaan, concurrent. Tanpa di dalam keberadaan Allah ini, saudara-saudara, Tuhan terus mengerjakan di dalam kehidupan umatnya, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu, mengizinkan sesuatu, bagaimana hal-hal ini bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi, dan bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, Allah itu berkuasa penuh. Dia mampu melakukan. Tapi bagaimana melakukannya ini sebuah misteri. Sebuah rahasia kita enggak tahu karena kita orang terbatas. Kita yang diminta oleh Tuhan accept. Menerima dan percaya. Sehingga ada lagu trust and obey, percaya dan taat. Sambil kita mencari pengertian, seeking understand. Di tengah-tengah hal yang misteri dalam hidup kita. Banyak yang misteri, saudara. Karena kita itu terbatas, kita itu bukan maha tahu, saudara. Kita tidak bisa memprediksikan sesuatu. Dengan tepat tidak bisa. Contoh di dalam Alkitab, di mana concurrence itu. Bersama-sama. Ayat pasal Filipi 2, ayat 1, ayat 11, ayat 12 dan 13. Dikatakan, hai saudara-saudaraku kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini contoh saudara-saudara. Saudara, dikatakan yang mengerjakan keselamatan. Dilanjutkan Paulus mengatakan sesuatu yang kelihatannya kontradiksi. Mengatakan Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi siapa yang disuruh kerja di sini? Dia meminta kita bekerja. Keselamatan itu perlu dikerjakan. Tetapi di waktu yang sama, concurrence, Allah mengerjakan di dalam kita. Tidak kontradiksi. Peristiwa Yusuf pasal Kejadian 50 ayat yang ke-20, saudara. Saudara kalau memperhatikan di sana, saudara, mari kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Memang kamu telah meraka-rakakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah meraka-rakakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, kita lihat selalu dua-duanya. Bukan ini, bukan itu. Dua-duanya bersama. Bagaimana Allah mengerjakan sesuatu yang dahsyat, yang tidak mungkin ini. Dia Allah yang berkuasa. Saudara, jika kita percaya segala sesuatu sudah fix, apapun keputusan kita dianggap sudah pasif saja. Kan sudah ditentukan oleh Allah semuanya. Hidup kita semau gue saja. Gak peduli, semuanya sudah diperkeputuskan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau keputusan kita yang saat ini menentukan masa depan kita. Oh, saya yakin kita ada orang-orang yang sangat mengerikan sekali. Karena kita tidak tahu masa depan kita, 5 menit di depan kita, 1 hari di depan kita. Kita nggak tahu. Kita mungkin dengan hidup penuh kekhawatiran, dengan super hati-hati, bertindak super hati-hati, naik pesawat hati-hati, turun pesawat hati-hati.
Hidup penuh ketakutan, saudara-saudara, karena keputusan kita lah yang menentukan, saudara-saudara. Oh, saudara-saudara, kita menjadi orang yang sangat khawatir dalam hidup kita. Tidak demikian, saudara-saudara. Itu bersamaan, saudara. Dikala kita bertindak, Allah bekerja di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan kita enggak perlu takut. Masa depan kita di tangan Tuhan yang berdaulat. Dia Bapa kita yang baik, Dia Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Yang terbaik dilakukannya untuk anak-anaknya. Jika kita bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan, inilah yang menyenangkan hati Tuhan, bukan? Saudara-saudara, saudara perlu takut akan Tuhan, karena hidup kita tidak berdaya. Kita rentan, kita tidak mampu, saudara. Kita perlu hidup dengan bergantung penuh kepada Tuhan, karena Dia yang memegang kendali dan mengontrol hidup kita. Saudara, kita itu percaya kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bersandar kepada Allah yang berkuasa, bahkan Allah yang berdaulat itu? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu memelihara hidup kita? Apakah kita percaya bahwa Allah itu melindungi kita? Allah itu datang setia menyertai kita. Saudara, percaya dan bersandar ini dua hal yang berbeda. Kita mudah percaya, tapi sulit untuk bersandar. Sulit untuk berserah. Saudara. Ada satu ilustrasi, saya orang desa, jadi saya ingat sekali di desa itu, saudara-saudara, bapak-bapak petani itu tiap pagi membawa barang-barang jualannya dari desa ke kota, saudara. Saya tinggal di Magelang, Magelang itu kota kecil, saudara. Beda dengan kota megah seperti Sydney. Kota kecil, kota saudara masuk dari Jogja, sebentar tulisannya selamat datang, enggak lama kemudian selamat jalan, itu kotanya. Kecil sekali. Ini Aditya, ini anak Magelang juga, jadi saya ingat sekali. Kota yang cilik. Pak petani itu bawa 2 karung dari hasil panennya. 2 karung padi dibawa untuk pergi ke kota. Dipikul dengan berat, dia pikul. Kemudian ada satu mobil pick up yang terbuka, dia melihat bapak petani kasihan sekali memikul. Dia berhenti mobil itu, sang supir berkata, "Pak petani, naik mobil." Dia bawa pikulannya sampai ke atas mobil. Sang supir ini heran, kenapa kok mobilnya goyang terus, saudara? Rupanya bapak petani ini memikul 2 karung padi. Di tengah-tengah perjalanan mobil itu, dia pikul terus. Supir berkata, "Pak, kenapa dipikul terus? Ditaruh, letakkan di situ." Pak petani ini berkata, "Enggaklah, Bapak sudah tolong saya baik sekali, saya boleh naik mobil ini. Saya sungkan kalau letakkan karung ini menjadi beban di mobil ini." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu seperti Bapak ini, saudara. Kita seringkali sudah percaya tapi kita masih pikul beban itu. Kita hidup tidak berserah. Kita seringkali mengandalkan diri kita lebih daripada mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, berbicara tentang penyediaan. Allah itu Maha Kasih, Allah itu peduli dalam kehidupan manusia. Tuhan mengetahui kebutuhan umatnya. Tuhan peka, Tuhan sensitif terhadap kebutuhan umatnya. Saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, saudara. Ketika ayat yang keempat dikatakan ada orang-orang yang tinggal di tengah-tengah, menunjuk kepada orang-orang Yehuda yang mau pulang. Orang-orang Yehuda ini yang pulang, saudara-saudara. Kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-6, Bapak Ibu saudara sekalian, mereka itu dikatakan mereka dengan segala barang-barang yang ada, emas, perak, dan mereka bawa untuk kembali ke Yerusalem.
Bahkan di sana dikatakan Kores itu menyerahkan apa yang pernah dirampas oleh Nebukadnezar boleh dibawa pulang, termasuk alat-alat perkakas bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka kembali ke Yerusalem. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, kota Yerusalem yang sudah runtuh, Yerusalem yang runtuh, ketika kita menyaksikan bagaimana umat Allah ingin menyembah Allah, bait suci yang pernah dibangun dengan kemegahannya di masa Raja Salomo. Saudara-saudara, ini Esra perjalanan pulang pertama. Ada 3 gelombang. Gelombang pertama Esra, nanti sampai kepada Nehemia, gelombang yang ketiga. Mereka masih kekurangan apa-apa. Mereka ada di dalam masa-masa kesulitan. Apa yang bisa menjadi bekal untuk membangun kota itu? Bagaimana membangun kembali bait suci? Alkitab mencatat Tuhan menyediakan barang-barang perak dan emas. Bukan hanya orang Babel, tapi juga orang-orang Yehuda, orang-orang lokal ikut membantu mereka atas perintah Raja Kores. Menarik sekali saudara, ini semuanya adalah campur tangan Tuhan. Ketika mereka pulang dengan tangan kosong, ketika mereka pulang dengan angkat tangan, ketika mereka tidak bisa berdaya apa-apa, Tuhan turun tangan. Ini arti daripada penyediaan. Ini arti daripada Allah menunjukkan kemurahannya. Ini arti daripada penyediaan Tuhan sesuai apa yang mereka butuhkan. Saudara, di dalam konteks yang seperti ini, saudara-saudara, di dalam konteks masa penghukuman hari itu, di masa-masa kesulitan hidup, saudara, tapi di tengah-tengah mereka datanglah tangan Tuhan yang boleh menyapa mereka. Inilah penyediaan semata-mata karena Allah berbelas kasihan, karena semata-mata berdasarkan janji Tuhan. Saudara-saudara, mereka dibawa pulang, disediakan apa yang mereka butuhkan untuk mengerjakan, membangun kota dan bait suci. Ayat yang ke-7 dan ke-8 itu mengatakan menggembalikan semua perlengkapan bait suci ke Yerusalem. Saudara-saudara, selama hampir 50, 60, 70 tahun saya membayangkan saudara, bait suci itu sudah dihancurkan. Dan ada yang terhilang di sini, saudara. Kalau nanti pelajari kitab Esra, ada yang terhilang, saudara. Apa yang terhilang? Yang paling penting. Apa yang terhilang? Tabut perjanjian. Apa yang terhilang? 10 perintah Allah. Loh, batu itu hancur. Apa yang hilang, saudara? Tongkat daripada Harun. Nah, saudara-saudara, menarik sekali pembangunan ini berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Apa yang hilang itu ditemukan kembali. Tangan Allah menyediakan, saudara-saudara. Saudara-saudara, memang di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, kita tidak perlu bait suci seperti itu. Karena tubuh kita ada bait suci, kita ada bait Allah. Batu itu ada di hati manusia. 10 hukum itu sudah termeterai di dalam hati manusia. Kita ada umat kesayangannya, kita dijadikan umatnya menjadi bait yang suci. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini sebenarnya kalau kita memperhatikan semua karena kasih karunia Tuhan, saudara. Tuhan menyediakan, saudara. Saudara, kau bicara tentang penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, saudara. Minggu depan itu adalah Mother's Day, hari ibu. Saya ingat ibu saya. Saya anak pertama dari 5 kakak beradik. Saya ingat sekali kalau mama itu masak. Kami dari keluarga sangat miskin. Setelah bangkrut usaha papa hari itu kami sangat miskin. Bukan seorang pedagang, pembisnis, karena seorang Xiao Chang, seorang guru kepala sekolah Tionghoa. Ketika tahun 65 sekolah-sekolah Tionghoa dibakar. Papa saya orang yang pertama kali depresi. Gak ada kerjaan. Opa saya pada waktu masa-masa itu cepat meninggalkan papa. Berat bebannya. Sehingga kalau masak itu satu panci itu ditaruh di meja. Oh, kami itu berebut.
Dan saya ingat sekali nasihatnya, kamu Jong, anak pertama ngalah sama adikmu. Saudara, saya itu dari dulu suruh ngalah sama adik-adik. Maka anak saya yang pertama tuh ngomong, papa itu kok selalu bilang ngalah sama adik-adik. Karena saya ngalami itu, saudara. Ngalah. Anak-anak tuh rebutan makanan, saudara. Telur satu, telur dadar itu kan dibagi 5. Saya mau berebut gitu, udah habis, adik-adik ngambil 2, saudara. Wah, saya bilang, wah, itu susah, masa itu masa sulit. Sekarang bapak ibu anaknya 1, gampang sudah nyari Pak. Makannya susah sekali anak-anak. Saya memperhatikan cucu saya itu mau ngasih makan dikejar-kejar mama papanya. Ayo makan, saudara. Saudara, poinnya demikian, saudara. Mama yang hanya taruh di meja saja makanan, dengan mama yang kejar-kejar untuk memberi makan, 2 mama yang sama-sama baik. Saudara, jangan membandingkan hari ini, saudara-saudara. Pak, gak perlu doa Bapak kami di negara yang sudah maju. Kita bisa semuanya disediakan di negara ini, saudara. Ini pun dalam providensi Allah. Ini dalam penyediaan Allah. Saudara pernah memikirkan kalau tanaman itu tidak bertumbuh dan berbuah, apa yang bisa dimakan? Ini artinya Allah campur tangan penyediaan Allah di tengah-tengah hidup kita, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari tentang penyediaan Allah dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Saudara, sebagai penutup saya ingin berbicara pada saat-saat di mana umat Tuhan ini berjalan. Perjalanan daripada umat Tuhan. Ketika mereka keluar dari Babelonia pulang ke Yerusalem, itu bukan perjalanan jalan-jalan. Ini bukan turis, ini bukan tamasya. Kota yang sudah menjadi puing-puing, mereka harus percaya atas pemeliharaan Tuhan. Mereka percaya pada tuntunan Tuhan step by step, langkah demi langkah. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia lihat genap waktunya ketika dibebaskan dari hukuman. Mereka diminta membangun kota mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan umat Tuhan adalah sebuah perjalanan iman di dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan langkah demi langkah. Amin. Perjalanan umat Tuhan adalah sebuah perjalanan iman di dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan langkah demi langkah. Amin. Mari kita ulangi kalimat ini, 1, 2, 3. Perjalanan umat Tuhan adalah sebuah perjalanan iman dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan langkah demi langkah. Saya akan tutup bagian ini karena nanti siang kita akan rapat AGM, saudara. Ketika saya melihat firman Tuhan yang telah dipersiapkan ini, bukan kebetulan di minggu ini kita belajar daripada kitab Esra, dan minggu depan kita akan lanjutkan pasal 2, pasal 3 sampai selesai. Biarlah ini juga menjadi dorongan bagi umat Tuhan kita sebagai gereja. Tuhan adalah Tuhan penyelenggara. Tuhan adalah Tuhan berdaulat. Tuhan adalah Tuhan penyedia. Saudara, gereja kita melewati 37 tahun ini, saudara, banyak hal yang telah terjadi. Dan saya ketika datang tahun 2000 saya ingat sekali. Ketika di Renwick, ketika saya datang, saya masih sendiri. Belum ada hamba Tuhan. Tahun ketiga memasuki tahun keempat, Pendeta Joe datang. Mendampingi untuk memperhatikan pelayanan bahasa Inggris. Karena saya memikirkan tahun-tahun ke depan, generasi yang ada di sini ada anak-anak muda yang lahir di sini. Dan Tuhan sediakan semua. Perjalanan itu berlangsung. Hari itu kami kebaktian jam 8 pagi di Renwick. Tempatnya tergesa-gesa karena jam 10 harus bergantian dengan gereja lokal. Dan sore hari berbakti jam 5 bahasa Inggris. Bergumul selama hampir 10 tahun, Tuhan sediakan tempat ini. Bukan suatu kebetulan, saya katakan Tuhan menyediakan.
perjalanan yang panjang, saudara. Dan saya sungguh-sungguh menyadari ini semua adalah penyelenggaraan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saya rindu pelayanan ini berkembang, saya katakan. Saya rindu anak-anak muda bisa digembalakan. Tapi kami tidak punya kemampuan. Dulu kalau satu pendeta bisa mengoperasionalkan. Sudah 2 pendeta jemaat mengalami semakin terasa. Tapi Tuhan baik, maka saya menyediakan bimbingan-bimbingan bersama anak-anak muda. Ketika saya menyaksikan 25 tahun hampir saya melayani. Saya mencatat hampir 10 anak muda di sini sekarang menjadi pendeta. Di antaranya Darwin. Saya bilang, Darwin, kamu mau enggak menggembalakan anak-anak muda kita? Waktu itu dia masih bekerja di tempat yang sangat berprestis, sangat berprestasi. Perusahaan di bawah negara. Saya ajak dia makan siang di kantornya. Dia berkata, iya Om, saya doakan. Tahun kemudian dia sekolah ke teologi. Menggembalakan anak-anak muda. Maka sekarang itu namanya Kingsway. Saya ingat sekali 3 pendeta. Gereja semakin merasakan kebutuhan-kebutuhan yang besar, saudara. Dan kebutuhan membangun ini tidak murah, saudara-saudara. Membeli tempatnya saja kami tidak punya uang penuh. Apalagi membangun ladang seluas ini. Nol. Saya enggak pandai berbicara dengan bahasa Inggris, tapi saya berusaha dengan doa mendekati pimpinan-pimpinan di sini untuk mendoakan. Maka kalau ada setiap Selasa pertama kami gereja-gereja di Eastern Suburb, gereja lokal, ada Anglican, ada Baptist, ada Church of Christ, ada Presbyterian, ada Uniting, berkumpul bersama 10-20 pendeta. Saya selalu men-sharingkan supaya Tuhan pelihara pelayanan ini. Supaya gereja ini tetap menjadi gereja yang memberitakan Injil. Nah, saudara sekalian, singkatnya saudara, gereja ini tersedia sampai hari ini. Ini karena providensi Allah, saya yakin. 3 pendeta. Dan saat ini kami sangat bersyukur sekali, kami sudah ada 4 pendeta. 4 pengerja. Dan 2 evangelis yang kami sedang persiapkan di dalam studi mereka. Mana tahu Tuhan kehendaki jemaat di tempat ini. Mereka boleh selesai dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Mereka bisa ditabis pendeta. Saya membuka visi ini kepada saudara sekalian untuk kita melihat ke depan. Saudara sekalian, penyelenggara, kedaulatan dan penyertaannya di dalam penyediaan itu. Dan saya bersyukur sekali saudara-saudara di tengah-tengah perjuangan yang tidak mudah. Setiap awal tahun, setiap rapat EGM selalu tulisannya defisit. Defisit. Tapi saudara, di dalam kesaksian pengalaman yang saya menyaksikan, selalu di akhir rapat itu tidak pernah defisit. Amin. Dan ini terjadi, saudara. Dan hari ini kita menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Kebutuhan lebih besar di Liverpool, di Norwest. Kita perlu banyak hamba Tuhan di tempat ini. Dan pelayanan kita ada pelayanan yang terus-menerus untuk membawa pengkabaran Injil kepada dunia ini. Kita mengutus 2 misionaris, kita mengutus pelayanan ke daerah-daerah. Kita enggak bisa berhenti, tapi kalau Tuhan memberikan pelayanan, Tuhan mengaruniakan beban, Tuhan juga akan menyediakan itu. Dan saya percaya sekali melalui khotbah Esra pasal 1 ini, perjalanan kita adalah perjalanan iman di dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan, langkah demi langkah. Dan saya berdoa supaya saudara dengan penuh kemurahan hati, kami ucapkan banyak terima kasih untuk dukungannya. Saudara, memang hari ini kita bergumul untuk penyediaan tempat. Kami tidak berhasil dalam kategori manusia. Ketika Gardner's Road kita tidak mencapai karena dana yang tidak cukup. Dan beberapa waktu lalu Ferry dan Stephen mempersiapkan arsitek di sini. Dan kita sedang menggambar bagaimana masa depan gereja ini. Memang secara manusia ini belum berlangsung hari ini. Tapi kita percaya di masa yang Tuhan tetapkan, dikatakan di sana, divine concurrence,
yaitu bersama-sama kita lakukan yang terbaik, kita memberikan yang terbaik, kita hidup dengan iman yang terbaik, dengan ketaatan yang prima. Saya yakin di saat yang sama, Divine Congress, Tuhan bekerja, menyediakan semuanya. Nah, saudara memperhatikan kitab Esra ini, barang-barang emas dan perak seluruhnya berjumlah 5.400. Jumlah yang besar. Jumlah yang tidak terbayangkan. Itulah yang menjadi bekal kepada pembangunan Yerusalem. Biarlah ini membuka visi kita bersama, saudara. Selamat mendoakan untuk rapat siang hari ini. Mari kita tatap hari depan kita dengan penuh iman dan pengharapan. Amin. Mari saudara kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Yesus Tuhan, dengar doaku. Silakan Sianti menyanyikan lagu ini. Saya ajak jemaat sekalian mendoakan untuk AGM siang ini dan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan menyertai setiap kita bersama-sama. Sampaikanlah beban doa kita. Dialah penyelenggara hidup kita. Dialah pemelihara hidup saudara dan saya. Dialah Allah yang berdaulat dan berkuasa. Dialah Allah yang menyediakan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu Yesus Tuhan. Oh Yesus, dengar doaku. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk negara Australia yang Tuhan pelihara, Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah negara ini. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan di dalam election yang telah berlangsung baru-baru ini. Biarlah pemimpin-pemimpin yang Tuhan izinkan menjadi pemimpin yang boleh dipakai oleh Tuhan, menjadi alat untuk menggenapkan rencana-Mu, menjadi alat yang ada di tangan Tuhan. Memberkati juga untuk Indonesia, memberkati untuk negara-negara di dalam sejarah kehidupan ini. Memberkati untuk saudara-saudara kami yang berjuang, bekerja, yang studi, anak-anak kami remaja yang akan menghadapi HSC tahun ini. Memberkati untuk pekerjaan masa depan mereka, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati keluarga-keluarga Kristen, memberkati anak-anak Tuhan yang bergumul dengan masa depannya, memberkati untuk AGM yang akan berlangsung siang ini, memberkati untuk gereja-Mu di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kesusahan. Hiburkan dan kuatkan, teguhkan untuk keluarga besar almarhumah Ibu Sianita Lim. Tuhan menyertai di masa-masa sulit ini bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk besok dalam upacara pelepasan, pemakaman yang akan berlangsung, Tuhan memberkati penyertaan-Mu ya Tuhan boleh terjadi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Kami ingat untuk Ibu Heti yang dalam pemulihan setelah operasi kaki yang lalu. Kami doakan untuk Ibu Cien, untuk Ibu Chun, untuk Ibu Juliati, untuk Ibu Ratna, untuk saudara kami Tante Maria Lani Landau, untuk saudara kami Bapak Gunawan Agahari, Bapak Budi Toksin, Bapak Dek Sekbun, Bapak Robert Kaminaga, Bapak Tio Setiadi, Bapak Andi Setiadi. Kami ingat juga untuk Ibu Leni Lim. Kami berdoa untuk Bapak Hartianto dan Ibu Paula.
Kami berdoa juga untuk Bapak Hamid Joyo, Bapak Haryono, untuk Mama dari Roni, Tante Handoyo. Kami berdoa juga untuk Ibu Lili. Kami berdoa untuk Ibu Lili Yim dan Yanti. Kami berdoa untuk Bapak Beni, untuk Saudara Surya, untuk adik Regina. Dan kami khusus berdoa untuk Bapak Santoso. Kami berdoa juga untuk Bapak Bandi yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang sedang dalam pergumulan. Mereka Tuhan tolong mereka di dalam rumah sakit mereka, menjalani terapi pengobatan mereka. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Biarlah setiap usaha upaya para dokter, usaha upaya pengobatan yang sedang berlangsung, di saat yang sama juga Tuhan memberkati, mengerjakan yang terindah di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini sekali lagi. Berkati umat-Mu yang datang dari jauh dan dekat. Berkati setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Segala doa dan permohonan ini ya Tuhan layakkan dan perkenankan. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk saudara.